Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardina Darmawan dengan NIM 202312040. Saya akan membahas cara membuat sistem manajemen buku menggunakan Java dengan memanfaatkan database SQLite dan file text untuk menyimpan data. Kita akan menjelajahi 4 kelas utama, yaitu Book, Database Manager, File Handler, Main UI. Nah, yang pertama ada kelas Book. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint untuk menyimpan informasi mengenai setiap buku. Nah, di sini ada kelas Book memiliki atribut seperti ID, judul, pengarang, tahun terbit, dan kategori. Selanjutnya ada Database Manager. Kelas Database Manager, kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola koneksi ke database SQLite dan melakukan operasi create, read, update, dan delete. Nah, selanjutnya ada File Handler. Kelas File Handler berfungsi untuk menyimpan data buku ke dalam file text dan membacanya kembali. Ini berguna untuk membuat cadangan data atau jika kita tidak ingin selalu bergantung pada database. Nah, di sini terdapat save to file, yaitu menyimpan daftar buku ke dalam file text dan data txt. Dan selanjutnya ada read from file, membaca data dari file dan mengembalikannya sebagai objek book. Format data di dalam file teks sederhana seperti ID, judul, pengarang, tahun terbit, dan kategori. Nah, yang terakhir ada Main UI. Kelas Main UI adalah pusat dari aplikasi ini. Kelas ini menghubungkan pengguna dengan fungsi-fungsi seperti menambah, mengedit, mencari, dan menghapus data buku melalui antarmuka yang mudah digunakan. Selain itu, Main UI bekerja dengan database manager untuk mengambil dan menyimpan data buku di database. Nah, selanjutnya ada bagian inti dari GUI. Tabel yang menampilkan data buku. Tabel ini dibuat menggunakan JTable dan model tabel default table model. Data buku dimuat dari database melalui metode loadbooks. Nah, selanjutnya ada metode loadbooks. Mengambil semua data buku dari database, lalu menambahkannya ke model tabel agar ditampilkan di GUI. Selanjutnya ada fitur menambah buku. Fitur tambah buku memungkinkan pengguna untuk menambahkan data baru ke tabel saat tombol tambah buku ditekan. Sebuah dialog muncul untuk memasukkan data buku. Dan selanjutnya ada fitur mengedit. Fitur berikutnya adalah mengedit dan menghapus buku. Untuk edit, pengguna memilih baris buku yang akan diperbarui, lalu mengisi dialog dengan data baru. Perubahan disimpan ke database dengan updatean baru. Sedangkan fitur hapus memungkinkan pengguna untuk memilih buku dan menghapusnya dari database. Nah, adapun search book, yaitu mencari buku yang ingin dicari di dalam database. Selanjutnya kita memasuki pengujian terhadap aplikasi manajemen buku. Nah, di sini ada tampilan tambah buku, edit buku, hapus buku, cari buku, dan reference. Nah, pertama-tama kita akan menambahkan 5 data buku menggunakan GUI aplikasi. Di sini ada judul, pengarang, tahun terbit, dan kategori. Kita akan menambahkan
buku berhasil ditambahkan, namun kita harus membuat 5 daftar buku. Semua buku berhasil disimpan. Nah, di sini data tersebut akan ditampilkan dalam tabel di aplikasi. Selanjutnya kita akan menguji fitur pencarian dari buku. Tentunya kita akan masukkan judul atau kategori. Di sini saya akan memasukkan judul itu perjalanan. Nah, di sini muncul judul perjalanan menuju awan yang kita cari. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur uji penghapusan buku. Tentunya kita akan menghapus gambar rampai di tanah Jawa. Lalu kita ke sini, hapus buku. Di sini buku berhasil dihapus. Ini terkonfirmasi bahwa buku tersebut telah terhapus dari tabel dan database. Terakhir, kita uji fitur pengeditan buku. Contohnya kita akan mengedit judul tahunnya menjadi. Ini kita mencoba mengedit tahun dari buku Di Balik Senyum Palsu. Kita ke 2024. Nah, di sini buku berhasil diperbarui. Maka terkonfirmasi bahwa perubahan tersebut tersimpan di tabel dan database. Kesimpulannya, pengujian terhadap fitur-fitur utama aplikasi manajemen buku digital ini telah berhasil. Semua fitur yaitu penambahan, tampilan, pencarian, penghapusan, dan pengeditan data berfungsi dengan baik. Itulah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.